Dia adalah Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow adalah psikolog Amerika Serikat yang menjadi pelopor aliran psikologi humanistik. Bahkan Abraham Maslow tercatat sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Aliran psikologi humanistik adalah mempercayai bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Maslow lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 di Brooklyn, New York, anak dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Maslow. Orang tuanya adalah imigran Yahudi dari Rusia yang tidak berpendidikan. Maslow pertama kali belajar hukum di City College of New York. Setelah 3 semester dia kemudian pindah ke Cornell. Maslow sering berpindah-pindah universitas, hingga akhirnya dia menetap di The University of Wisconsin dan belajar tentang psikologi. Di sini Maslow meraih 3 gelar. Pada tahun 1930 dia meraih gelar BA, pada tahun 1931 mendapat gelar MA, pada tahun 1934 mendapat gelar PhD. Setelah beberapa tahun lulus dari bidang psikologi, pada tahun-tahun 1951 sampai tahun 1969, Maslow menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Brandeis. Disinilah Maslow mulai mengembangkan ide dan menciptakan teorinya yang paling terkenal, yaitu tentang hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan adalah menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun atas 5 hierarki yang berpuncak pada aktualisasi diri dan lebih terfokus pada memaksimalkan kesejahteraan dan mencapai potensi penuh seseorang. Hierarki kebutuhan terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan mendasar atau primer seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan rasa aman, meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik ataupun emosi. 3. Kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. 4. Kebutuhan penghargaan, meliputi harga diri, otonomi, status, pengakuan, dan perhatian. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan. Ternyata Maslow orang yang memikirkan hal ini pertama kalinya, dan kita membutuhkan kebutuhan itu. Dan ada beberapa buku Maslow paling terkenal yang pernah dia tulis, yaitu Toward a Psychology of Being, 1968, Motivation and Personality, 1954 dan 1970, dan The Further Reaches of Human Nature, 1971, dan jurnal yang paling banyak dikenal sampai saat ini yaitu Of Humanistic Psychology. Dan pada tahun 1967 ia menerima penghargaan Humanist of the Year dari American Humanist Association. Namun 3 tahun kemudian, pada tanggal 8 Juni tahun 1970 beliau meninggal karena serangan jantung di California. Itulah rangkuman kisah Maslow yang membuat hierarki kebutuhan, dan kita memakai hierarki itu sampai saat ini. Berikut adalah kata-kata bijak dan motivasi dari Abraham Maslow. Jika satu-satunya alat yang Anda miliki hanyalah palu, Anda cenderung akan melihat setiap permasalahan sebagai paku. Seseorang bisa bergerak mundur dan nyaman, atau maju terus dan bertumbuh. Musisi harus menciptakan musik, pelukis harus menggoreskan lukisannya, penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukannya agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu berharga. Jika Anda sengaja membiarkan diri Anda menjadi kurang dari apa yang sebenarnya mampu Anda capai, Anda akan tidak bahagia seumur hidup. Anda akan melangkah maju menuju pertumbuhan, atau Anda akan melangkah mundur ke tempat yang aman. Kita takut untuk mengetahui aspek menakutkan dan buruk dari diri kita sendiri. Tetapi kita bahkan lebih takut untuk mengetahui seperti dewa dalam diri kita. Kreativitas adalah karakteristik yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir.
Manusia dibangun sedemikian rupa sehingga dia menekan ke arah yang lebih penuh dan lebih penuh. Bersikaplah mandiri dari pendapat baik orang lain. Manusia memiliki masa depan dalam dirinya, yang hidup secara dinamis pada saat ini. Jika inti esensial dari orang tersebut ditolak atau ditekan, dia terkadang sakit dengan cara yang jelas, terkadang dengan cara yang halus, terkadang segera, terkadang kemudian. Kami melakukan apa yang kami lakukan dan kami adalah apa yang kami lakukan. Kami tidak dalam posisi di mana kami tidak memiliki apa-apa untuk dikerjakan. Kami sudah memiliki kapasitas, bakat, arahan, misi, pemanggilan. Kehidupan spiritual adalah bagian dari hakikat manusia. Itu adalah karakteristik yang menentukan dari sifat manusia. Tampaknya sifat manusia tidak sepenuhnya manusia. Ekspresi dan komunikasi dalam pengalaman puncak cenderung sering menjadi puitis, mistis, dan rapsodik, seolah-olah ini adalah jenis bahasa alami untuk mengungkapkan keadaan seperti itu. Hanya orang kreatif yang fleksibel yang benar-benar dapat mengelola masa depan. Hanya orang yang dapat menghadapi hal baru dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. Harga diri yang paling stabil, dan oleh karena itu, harga diri yang paling sehat didasarkan pada rasa hormat yang pantas dari orang lain, bukan pada ketenaran atau selebriti eksternal dan sanjungan yang tidak beralasan. Hidup dapat jauh lebih baik jika kita dapat menghitung berkat kita sebagai orang yang mengaktualisasikan diri, dan jika kita dapat mempertahankan rasa keberuntungan dan rasa syukur mereka yang konstan.